Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Safitri Watimanisi dengan NIM A1C221018 dari kelompok 2 izin memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Pemateri pertama yaitu Diah Mutiara Pajar Nutraini dengan NIM A1C221060. Pemateri kedua yaitu Fidela Justin Mulyadi dengan NIM A1C221080. Pemateri ketiga yaitu Bagas Gabriel Gultam dengan NIM A1C221032. Pemateri keempat yaitu Aditya Rizky Putra dengan NIM A1C221002. Kemudian pemateri kelima yaitu Ira Iswari dengan NIM A1C221104. Pemateri keenam yaitu Safitri Watimanisi dengan NIM A1C221018 dan pemateri terakhir yaitu Erna dengan NIM A1C221083. Itulah pemateri pada hari ini. Kemudian, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Formasi Konsep Matematika. Lanjutan. Nah, baiklah, tidak memperpanjang lagi. Marilah sama-sama kita saksikan presentasi dari kelompok kami. Baik, materi yang pertama yaitu konsep matematika sebagai warisan budaya. Sebelum mengenal lebih jauh tentang materi ini, ada baiknya kita harus mengerti pengertian matematika dan warisan budaya. Matematika berasal dari bahasa Latin, matenein atau matema, yang berarti belajar atau hal yang dipelajari. Matematika dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Menurut etimologi, kata matematika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu matema, yang berarti pengkajian, pembelajaran, serta ilmu yang ruang lingkupnya menyempit, yang bisa diartikan dengan teknisnya menjadi pengkajian matematika. Selanjutnya ada warisan budaya. Warisan budaya atau culture heritage merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa. Warisan budaya dapat pula ditafsirkan sebagai bagian inti dari jati diri suatu bangsa. Dengan kata lain, martabat suatu bangsa ditentukan oleh kebudayaannya yang mencakup unsur-unsur yang ada di dalamnya. Warisan budaya adalah kekayaan yang harus kita pelihara dan kita kembangkan. Sekiranya itulah pembahasan tentang definisi dari matematika serta warisan budaya. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang sejarah matematika dalam warisan budaya. Evolusi matematika ini sebenarnya dapat dipandang sebagai deretan abstraksi yang selalu bertambah banyak. Atau dengan perkataan lain, perluasan pokok masalahnya itu semakin meluas. Matematika juga sebenarnya sudah dikenal oleh manusia prasejarah. Mereka mengetahui matematika itu dengan cara mencacah besaran abstrak seperti waktu, hari, musim, dan tahun. Mereka juga sebenarnya sudah mengenal aritmatika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pengembangan, yang sudah mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam ranah perdagangan, pengukuran tanah, pelukisan, dan pola-pola penenunan, serta pencatatan waktu. Hingga pada akhirnya, pada tahun 3000 sebelum Masehi, ketika orang Babilonia dan Mesir kuno mulai menggunakan aritmatika, aljabar, dan geometri untuk perhitungan pajak dan urusan keuangan lainnya, bangunan dan konstruksi dan astronomi, pengkajian matematika yang sistematis di dalam kebenarannya sendiri dimulai pada zaman Yunani kuno
antara tahun 600 dan 300 sebelum Masehi. Sekian itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya, matematika dan warisan budaya akan dilanjutkan oleh Adel. Matematika dalam warisan budaya itu dibagi menjadi dua. Ada matematika empiris dan matematika kontemporer. Nah, matematika empiris ini dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1850. Empirisme ini secara etimologis itu berasal dari kata Yunani yang berarti berkenalan dengan, dan terampil untuk. Nah, kalau secara terminologis itu terdapat beberapa definisi mengenai empirisme. Yang pertama itu doktrin kalau sumber seluruh pengetahuan itu harus dicari dalam pengalaman. Yang kedua, pandangan kalau semua ide itu merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Dan yang ketiga, pengalaman indirawi itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Tapi, menurut Horner dan Hahn pada tahun 2003, aliran ini tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi, kalau di dekat kita itu ada kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, meskipun bersifat lebih lambat tapi bisa diandalkan. Nah, kaum empiris itu cukup puas dengan mengembangkan. Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai benih dari empirisme itu ada Aristoteles, David Hume, John Locke, dan Bishop Berkeley. Pada tahun 1000 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi, di Sumeria, Babilonia, Mesir kuno, yang mengembangkan aritmatika itu adalah pedagang dan orang-orang awam. Pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi, di Yunani yang mengembangkannya itu para filsuf, terutama Pitagoras. Pada tahun 300 sampai 1200 di Stagnan, di Eropa itu ada beberapa orang Boethius, Alcuino, Gerbert Leonardo Fibonacci. Nah, pada tahun 1200 sampai 1800 di Eropa, fajar menyingsing Robert Ricord, Gemma Fritius, Simon Stephen, John Napier, Newton, dan Leibniz. Nah, budaya yang paling menonjol dapat dikatakan sebagai ciri khas budaya suatu bangsa kan. Nah, ciri khas bangsa Yunani kuno itu ide-ide idealnya. Bangsa Romawi dengan budaya politik, militer, dan suka menaklukkan bangsa lain. Bangsa Mesir kuno ini dengan seni keindahan dan juga mistik. Pada tahun 600 sampai 1200, ciri khas budaya bangsa Eropa ini adalah teologis. Sedangkan pada tahun 1200 sampai 1800, budaya bangsa Eropa ini mulai eksplorasi alam sebelum revolusi industri. Pada abad ke-19 dan 20, penciptaan mesin-mesin otomatis yang bersamaan dengan kemajuan dalam bidang sains dan matematika. Sedangkan bangsa-bangsa Babilonia, Mesir, Sumeria itu dapat dipandang sebagai matematika empiris. Ini semua berkaitan karena dengan perkembangan matematika yang selalu untuk memenuhi keperluan dalam perdagangan, pengukuran, survei, dan astronomi. Dengan kata lain, matematika itu diangkat dari pengalaman manusia yang bergelut dengan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi yang paling menonjol bangsa Yunani terhadap perkembangan matematika itu terletak pada dipilihnya metode deduktif dan kepercayaan bahwa fenomena alam itu dapat disajikan dalam lambang-lambang bilangan, dan ini semua terbukti karena sekarang telah ditemukan alat-alat elektronik digital. Untuk bangsa Eropa sendiri, itu baru belakangan ini tertarik pada matematika. Selama 1000 tahun matematika berkembang di Asia Kecil, Yunani dan Arab, itu tahun 400 sampai 120 itu berkembang matematika yang dapat dikatakan berhenti. Hanya beberapa gelintir orang yang mengembangkan secara individual. Di antaranya adalah Boethius, Alcuino, dan Gerbert. Dan yang paling terakhir adalah Leonardo Fibonacci yang baru pada abad ke-16 pusat perkembangan matematika itu berada di Eropa. Nah, filsafat matematika ini lahir di Yunani kuno yang ditemukan dan dikembangkan oleh para filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan juga beberapa filsuf pra-Socrates. Nah,
masalah filsafat matematika ini juga masih menjadi kajian filsuf-filsuf masa kini. Pada abad ke-18, ada salah seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant yang termotivasi oleh perselisihan empirisme yang mengungkapkan kalau kebenaran-kebenaran dari geometri, aritmatika, dan aljabar itu bersifat sintetik, a priori, yang berdasarkan pada intuisi pada zaman Yunani. Nah, filsafat pada matematika itu juga sangat dipengaruhi oleh studi mereka, yaitu geometri. Sedangkan pada abad 20, filsafat matematika ini menyangkut hubungan antara logika dan matematika yang ditandai dengan minat yang dominan dalam logika formal, teori himpunan, dan isu-isu mendasar. Menurut Aristoteles, objek matematika itu seperti segitiga dan lingkaran karena abstraksi dan dari percobaan, yaitu dari interaksi kita dengan berbagai benda-benda yang kira-kira berbentuk bulat yang membentuk konsep bola yang sempurna. Dampak aliran empirisme terhadap perkembangan ilmu matematika menurut Kartasamhita dan Wahyudin, matematika, terutama geometri, itu sudah mulai dikembangkan pada zaman Yunani klasik sepanjang tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi. Tapi kenyataannya sejarah matematika ini dimulai jauh sebelum itu. Matematika yang paling kuno itu menurut Freibert pada tahun 1981 adalah Plimpton 322, Babel Mathematica 1900 sebelum Masehi di Moskow Mathematical Papyrus, dan Rin Mathematical Papyrus Matematika Mesir sekitar 1650 sebelum Masehi. Nah, salah seorang yang mengembangkan matematika di Eropa pada abad 17 itu Galileo Galilei. Ia mengamati lampu gantung di gereja Pisa dan mendapatkan kalau periode ayunan lampu itu tidak bergantung pada bujur ayunannya, dan membuktikan kalau periode ayunan itu tidak bergantung kepada beban bandulnya. Dan penemuan lainnya itu bahwa kecepatan benda jatuh itu tidak bergantung pada benda berat benda itu maksudnya. Nah, penemuan Galileo ini memberikan pandangan baru terhadap ilmu pengetahuan, yaitu keselarasan antara eksperimen dengan teori. Nah, seiring perkembangan cabang-cabang matematika mulai zaman sebelum Masehi sampai sekarang seperti aritmetika, geometri, kalkulus, aljabar, statistik, dan analisis beserta pembuktian-pembuktian yang telah ditemukan oleh para ahli matematika dapat kita pelajari sampai sekarang. Kalau kita mengkaji baik teori maupun bukti-bukti dari teorema-teorema, cabang-cabang matematika itu, ini tidak akan terlepas dari penemuan-penemuan para ahli matematika dan filsafat matematika beserta paham yang dianutnya, dalam hal ini dalam paham empirisme. Nah, berdasarkan paham empirisme kontribusi terhadap perkembangan matematika itu menggunakan akal atau rasio dan pengalaman indera atau empirisis untuk merangsang ingatan dan membawa kesadaran terhadap pengetahuan yang selama ini sudah ada dalam pikiran. Untuk matematika kontemporer itu dimulai daripada tahun 1850 sampai sekarang. Pusat perkembangannya itu berada di Eropa. Aritmatika sendiri itu memiliki peran ganda sebagai alat bantu sains dan perdagangan dan sebagai uji komparatif landasan dasar tanpa sistem matematika itu dibangun. Hobsbawm, Well, dan Mackey itu telah melukiskan peran aritmatika dengan indahnya. Perkembangan kalkulasi yang paling spektakuler itu juga sudah diciptakan oleh otak elektronik, yaitu komputer. Nah, komputer itu lebih banyak memerlukan matematika daripada aritmatika elementer. Penciptaan komputer itu memerlukan kolaborasi para pakar matematika, aritmatika, dan ahli teknik pakar mesin. Pada abad 20, perkembangan aritmatika itu makin abstrak dan tergeneralisasi. Perkembangannya itu mengacu pada aljabar dan analisis untuk mengeraskan aritmatika. Nah, sebaliknya, yang terakhir ini disebut aritmetisasi. Abstraksi dan generalisasi pada abad 20 itu telah diantisipasi oleh Lobachevsky dengan munculnya geometri non-Euclidnya. Selanjutnya, pakar-pakar lain seperti Peacock, Grigori,
Morgan memandang kalau aljabar dan geometri itu sebagai hipotetiko-deduktif dengan cara Euclid. Nah, dengan kritikan tajam dari Cantor, Dedekind, and Weierstrass terhadap sifat-sifat sistem bilangan seperti faktorisasi, habis dibagi, dan sebagainya, pada tahun 1875, pada tahun 1899-nya Hilbert muncul dengan metode postulasional. Nah, maka dari itu pandangan itu dibilang dengan bilangan, titik, garis, dan sebagainya. Itu merupakan abstrak murni dan tidak mempunyai kaitan dengan benda fisik. Nah, matematika yang telah berkembang selama 2500 tahun oleh generasi ke generasi itu ternyata dapat diajarkan kepada anak-anak hanya dalam beberapa tahun di sekolah. Makanya Profesor Jude, psikolog, mengatakan bahwa aritmatika adalah kreasi manusia paling perfect dan alat untuk berkomunikasi sesama manusia. Dengan demikian juga, matematika itu perlu dijaga dan dikembangkan untuk mengantarkan manusia menyongsong hari esok yang cerah. Bukti-bukti matematika dalam warisan budaya. Yang pertama ada matematika murni dan terapan dan estetika. Matematika ini muncul pada saat dihadapinya masalah-masalah yang rumit yang melibatkan kuantitas, struktur, ruang, ataupun perubahan. Nah, awal mula masalahnya itu kan dijumpai di dalam perdagangan, pengukuran tanah, dan astronomi. Sekarang semua ilmu pengetahuan itu menganjurkan masalah-masalah yang dikaji oleh para matematikawan. Dan banyak juga masalah yang muncul di dalam matematika itu sendiri. Contohnya nih, seperti seorang fisikawan Richard Feynman itu menemukan rumus integral lintasan mekanika kuantum yang menggunakan panduan nalar matematika dan wawasan fisika. Dan teori dawai masa kini, teori ilmiah yang masih berkembang yang berupaya mempersatukan 4 gaya dasar alami itu terus saja mengilhami matematika baru. Beberapa matematika itu hanya bersesuaian di dalam wilayah yang mengilhaminya dan diterapkan untuk memecahkan masalah lanjutan di wilayah itu. Tapi sering sekali matematika itu diilhami oleh bukti-bukti di satu wilayah yang ternyata bermanfaat juga di banyak wilayah lainnya dengan menggabungkan persediaan umum konsep-konsep matematika. Nah, seperti di sebagian besar wilayah pengkajian, ledakan pengetahuan di zaman ilmiah itu telah mengarah pada penghususan di dalam matematika. Satu perbedaan utama adalah di antara matematika murni dan matematika terapan. Sebagian besar matematikawan itu memusatkan penelitian mereka hanya pada satu wilayah. Dan kadang-kadang pilihan ini tuh dibuat sendiri di perkuliahan program sarjana. Nah, beberapa wilayah matematika terapan itu digabungkan dengan tradisi-tradisi yang bersesuaian di luar matematika dan menjadi disiplin yang memiliki hak tersendiri, termasuk statistika, riset operasi, dan ilmu komputer. Mereka juga berminat kepada matematika, seringkali menjumpai suatu aspek estetika yang di banyak matematika. Banyak matematikawan yang berbicara tentang keanggunan matematika, estetik yang tersirat, dan keindahan dari dalamnya, sedangkan kesederhanaan dan keumumannya itu dihargai. Terdapat keindahan di dalam kesederhanaan dan keanggunan bukti yang diberikan. Semisalnya itu buktinya Euclid yang terdapat tak terhingga banyaknya bilangan prima dan di dalam metode numerik yang anggun bahwa perhitungan laju, yakni transformasi Fourier cepat. G.H. Hardy di dalam A Mathematician's Apology yang mengungkapkan keyakinan bahwa penganggapan estetika ini di dalamnya sendiri cukup untuk mendukung pengkajian matematika murni. Yang kedua ada notasi bahasa dan kekakuan. Bahasa matematika itu dapat juga terkesan sukar bagi para pemula. Kata-kata seperti atau dan hanya memiliki arti yang lebih presisi daripada di dalam percakapan sehari-hari. Selain itu juga kata-kata semisal terbuka dan lapangan itu memberi arti khusus matematika.
Jargon matematika itu termasuk istilah-istilah teknis semisal homomorfisme dan terintegralkan. Nah, tapi ada alasan untuk notasi khusus dan jargon teknis ini, karena matematika itu memerlukan presisi yang lebih dari sekedar percakapan sehari-hari. Kaku secara mendasar itu tentang bukti matematika. Para matematikawan ini ingin teorema mereka itu mengikuti aksioma-aksioma dengan maksud penalaran yang sistematik. Ini untuk mencegah teorema yang salah ambil didasarkan pada praduga kegagalan, di mana banyak contoh pernah muncul di dalam sejarah subjek ini. Aksioma menurut pemikiran tradisional itu merupakan kebenaran yang menjadi bukti dengan sendirinya, tapi konsep ini itu memicu persoalan pada tingkatan formal. Sebuah aksioma itu hanya seutas dawai lambang yang hanya memiliki makna tersirat di dalam konteks semua rumus yang diturunkan itu dari suatu sistem aksioma. Itulah tujuan program Hilbert untuk meletakkan semua matematika pada sebuah basis aksioma yang kokoh. Tapi menurut teorema ketaklengkapan Gödel, itu tiap-tiap sistem aksioma itu cukup kuat memiliki rumus-rumus. Walaupun demikian, matematika ini juga sering dibayangkan di dalam konteks formal, tidak lain kecuali teori himpunan di beberapa aksiomatisasi, dengan pengertian kalau tiap-tiap pernyataan atau bukti matematika itu dapat dikemas ke dalam rumus-rumus teori himpunan. Konsep matematika sebagai kekuatan pemikiran konseptual. Pemikiran konseptual memberi kekuatan besar untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan membuat lingkungan agar menjadi bagian dari kita. Nah, kemudian, kontribusi lain dari kekuatan berpikir konseptual adalah berkaitan dengan pendeknya daya ingatan kita. Jika semakin tinggi konsep yang diwakili suatu simbol, maka semakin banyak pula pengalaman yang terkandung di dalamnya. Matematika merupakan yang paling abstrak dan juga yang paling kuat untuk semua teoretik, tetapi juga ekonomis, orang-orang bisnis, serta ahli selalu menggunakannya untuk pekerjaan mereka. Sehingga membuat berpikir konseptual dalam memecahkan masalah matematika adalah kemampuan siswa untuk membuat gambaran mental secara utuh dari objek-objek yang saling terkait dan menentukan objek kunci sebagai dasar untuk membuat strategi penyelesaian masalah matematika yang sedang dihadapi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya mengenai konsep matematika sebagai kekuatan pemikiran konseptual. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari konsep matematika sebagai kekuatan pemikiran konseptual. Di sini saya ada soal, yaitu selesaikan 85 dikali 62. Nah, dari teman-teman nih, pasti udah tahu ya bagaimana jawabannya berapa. Dan dari teman-teman mungkin ada bermacam-macam metode ya dalam menyelesaikan soal ini. Nah, di sini saya akan memberikan jawaban dari berpikir konseptual itu bagaimana. Nah, di sini saya akan memaparkan 4 metode. Yang metode pertama ialah siswa menjelaskan bahwa menjumlahkan 62 sebanyak 85 kali untuk mendapatkan hasil dari 85 dikali 62. Nah, dari teman-teman ada yang sama nggak dengan metode 1? Kemungkinan nggak ada ya, karena di sini sepertinya cara menyelesaikannya manual, gitu kan. Jadi terlalu banyak menyita waktu. Nah, metode kedua, siswa mengatakan bahwa pertama saya kalikan 5 dikali 62. Berikutnya saya kalikan 80 dikali 62. Hasilnya 310 ditambah 4.960 sama dengan 5.270. Nah, dari teman-teman mungkin ada ya dari cara ini. Kemudian metode ketiga, siswa mengatakan saya bagi masalah menjadi 4 bagian. Waduh, makin pusing ya ini. Yaitu 60 dikali 80 sama dengan 4.800, kemudian 60 dikali 5 sama dengan 300, kemudian 2 kali 80 sama dengan 160, dan 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, hasil perkalian dari masing-masing tadi dijumlahkan, sehingga hasil jumlahnya adalah 5.270. Kemudian metode keempat, siswa mengatakan, pertama saya bulatkan 85 ke 90, yaitu dibulatkan ke atas ya, 85 tadi. Kemudian saya kalikan 90 dikali 62. Lalu saya kalikan 62 kali 5. Kemudian saya kurangi. Kemudian saya kurangi 310 dari 5.580 dan mendapat 5.270. Nah,
Metode keempat ini hampir sama ya dengan metode kedua. Bedanya, kalau metode kedua tadi 85 itu dibulatin ke bawah, jadi 80. Sedangkan metode keempat itu 85 dibulatin ke 90. Dari sini kita ketahui ya bahwa dari penyelesaian soal tadi atau contoh ini tadi, ini merupakan deskripsi dari konsep matematika sebagai kekuatan pemikiran konseptual, di mana inilah kekuatan dari berpikir konseptual, di mana satu soal saja ini sudah memberikan berbagai banyak penyelesaian dari teman-teman. Apakah dari teman-teman tuh semuanya memiliki penyelesaian yang sama? Pasti kan berbeda-beda ya. Jadi mungkin kita ada penyelesaiannya sendiri, tetapi kita tidak tahu bahwasanya ada orang lain yang memiliki penyelesaian yang lebih instan lagi atau lebih mudah lagi, atau ada yang lebih rumit lagi. Nah, inilah maksud dari berpikir konseptual, yaitu kekuatan dari berpikir ini. Mana satu masalah bisa diselesaikan dengan banyak penyelesaian yang dihasilkan oleh berpikir konseptual ini. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai konsep belajar matematika. Untuk pembelajaran konsep matematika, Sunardi pada tahun 2000 mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi mudah atau sulitnya orang belajar konsep, yaitu yang pertama, kejelasan dan kekonkretan ciri-ciri utama definisi. Yang kedua, tersedianya definisi. Yang ketiga, penyajian contoh-contoh positif. Yang keempat, penyajian contoh-contoh negatif. Yang kelima, penyajian yang simultan dilawankan dengan penyajian yang sekuensial dari contoh-contoh positif dan negatif. Selanjutnya, Kone, Tambunan 1987, Suradi 2001 mengemukakan beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mengajarkan konsep matematika, khususnya pada siswa yang berada pada tahap berpikir operasi formal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pendefinisian atau definisi. Langkah yang pertama ini, yaitu membuat definisi, merupakan langkah yang baik karena definisi menggunakan bahasa yang sangat singkat, tetapi padat dan terstruktur. Dalam mengajarkan definisi, sebaiknya dibuat blok-blok untuk dipelajari, karena mungkin beberapa siswa tidak dapat memahami rangkaian kata penting yang dapat diambil dari definisi. Untuk itu, definisi seringkali ditulis dalam bentuk pengkelasan seperti berikut. 1. Titik-titik adalah titik-titik 2 titik-titik sehingga titik-titik 3 titik-titik. Maksudnya di sini yaitu 1. Diisi istilah yang didefinisikan. Selanjutnya 2. Diisi istilah yang merupakan superset dari kumpulan objek dari istilah yang didefinisikan. Lalu 3. Diisi satu atau lebih ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh istilah yang didefinisikan. Untuk lebih jelasnya, akan saya berikan contoh, yaitu jajar genjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Nah, yang pertama, jajar genjang, yaitu istilah yang didefinisikan. Nah, yang kedua, segi empat, superset dari jajar genjang. Nah, yang ketiga, dua pasang sisi sejajar, yaitu ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh jajar genjang. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Safitri. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua yaitu menyatakan syarat cukup. Contoh, jika segi empat memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar, maka segi empat tersebut merupakan jajar genjang. Nah, dari contoh tersebut dapat dikatakan bahwa syarat cukup agar suatu segi empat merupakan jajar genjang adalah memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar. Secara umum, syarat cukup didahului oleh kata jika. Kadang digunakan juga istilah lain seperti sebab, karena, asalkan, dengan alasan. Contoh lain. Yang pertama, suatu fungsi adalah fungsi linear asalkan grafiknya merupakan garis lurus. Kemudian contoh yang kedua, persamaan 14x kuadrat dikurang 9y kuadrat sama dengan 144
adalah hiperbola, sebab bentuknya A kuadrat X kuadrat dikurang B kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dengan logika syarat cukup, siswa diharapkan mampu mencari contoh objek yang dinyatakan oleh konsep, sehingga langkah syarat cukup mempermudahkan penerapan dari konsep. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberi contoh. Contoh-contoh adalah objek-objek yang ditunjuk oleh konsep, yaitu anggota-anggota himpunan yang ditentukan oleh konsep tersebut. Contoh-contoh yang diambil dapat memperjelas konsep yang dipelajari, karena bersifat definitif, spesifik, dan mudah dikenal. Untuk itu, diharapkan contoh yang dipilih adalah yang sederhana. Kemudian, siswa dituntun untuk mencari contoh-contoh sendiri. Misalnya, penyelesaian dari suatu persamaan adalah nilai-nilai yang apabila disubstitusikan pada persamaan itu menghasilkan kalimat yang bernilai benar. Nah, untuk memperjelas konsep ini, guru dapat memberikan contoh dari konsep ini seperti berikut. X sama dengan 2 adalah penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, tidak semua konsep dapat diberikan contohnya. Misalnya, konsep tidak ada bilangan prima genap yang lebih besar dari 2. Nah, maka tidak mungkin dapat diberikan contoh untuk konsep ini. Kemudian, yang keempat, memberi contoh serta alasan. Pemberian contoh yang disertai dengan alasan relevan dengan penyajian syarat cukup. Dengan kata lain, alasan yang dikemukakan tidak lain adalah syarat cukup dari definisi. Cara ini sangat membantu bagi siswa yang lamban, di mana pada umumnya sulit mengerti hubungan logika antara syarat cukup suatu konsep dengan contoh. Nah, contoh penyelesaian dari suatu persamaan adalah nilai-nilai yang apabila disubstitusikan pada persamaan itu menghasilkan kalimat yang bernilai benar. Nah, untuk memperjelas konsep ini, guru dapat memberikan contoh dari konsep beserta alasannya seperti berikut ini. X sama dengan 2 adalah penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Karena jika X sama dengan 2 disubstitusikan pada persamaan tersebut, peroleh pernyataannya menjadi 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurang 8 sama dengan 0 yang bernilai benar. Alasan yang diberikan tidak lain adalah syarat cukup agar X sama dengan 2 merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Selanjutnya, yang kelima, memberi kesamaan atau perbedaan yang dinyatakan konsep. Cara ini menuntun siswa agar dapat membandingkan objek-objek yang ditunjukkan oleh konsep yang sedang diajarkan dengan objek-objek lain yang sudah dikenal oleh siswa. Nah, mempertentangkan objek-objek yang ditunjukkan oleh konsep dengan objek-objek lain yang dapat diperbandingkan untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaannya. Kesamaan dan perbedaan yang ditemukan akan sangat membantu siswa dalam memahami dan mengingat konsep yang sedang dipelajarinya. Contoh yang pertama, dalam mengajarkan grafik fungsi kosinus, guru dapat membandingkan dan mempertentangkannya dengan grafik fungsi sinus yang sudah lebih dulu diajarkan. Kemudian yang kedua, dalam mengajarkan konsep persegi, guru dapat membandingkan dan mempertentangkannya dengan jajar genjang untuk menemukan kesamaan dan perbedaan sifat-sifat dari kedua konsep tersebut. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erna. Terima kasih.
F. Memberikan suatu contoh penyangkal. Contoh penyangkal digunakan untuk menyangkal kesalahan generalisasi atau definisi. Misal, seorang siswa menyatakan bahwa trapesium adalah segi 4 yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Salah seorang temannya diminta menggambarkan persegi atau segi panjang di papan tulis. Kemudian guru bertanya, apakah gambar-gambar itu mempunyai dua sisi yang sejajar? Jawaban yang diharapkan adalah iya. Kemudian guru bertanya lagi, apakah gambar tersebut merupakan trapesium? Sesuai dengan definisi yang telah dipelajari, bukan definisi yang diberikan oleh temanmu tadi. Jawaban yang diharapkan adalah bukan. Gambaran yang diberikan siswa tadi merupakan contoh penyangkal dari definisi yang trapesium yang dikemukakan siswa sebelumnya. G. Menyatakan syarat perlu. Untuk menunjukkan pernyataan merupakan suatu syarat perlu, biasanya digunakan tanda lingkuitik harus atau hanya jika. Contoh, sebuah segi 4 adalah jajar genjang hanya jika. Harus. Kemudian sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Kedua pasang sisi berhadapan sejajar merupakan syarat perlu agar sebuah segi 4 disebut jajar genjang. Syarat perlu sangat berguna untuk menghindari kesalahpahaman konsep, karena dengan syarat perlu kita dapat mengidentifikasikan contoh objek yang tidak dinyatakan oleh konsep. Menyatakan syarat perlu dan cukup. Untuk menyatakan objek suatu konsep merupakan syarat perlu dan cukup biasanya digunakan kata jika dan hanya jika. Dengan menyatakan syarat perlu dan cukup memungkinkan siswa menguasai konsep dengan baik, karena syarat cukup dapat mengidentifikasikan contoh, sedangkan syarat perlu dapat mengidentifikasikan bukan contoh. Siswa mungkin tidak dapat menangkap adanya syarat perlu dan cukup dalam kalimat segi banyak beraturan dan adalah sama sisi dan sama sudut lain. Halnya dalam kalimat segi banyak adalah beraturan jika dan hanya jika dia satu sisi dan sama sudut. Jadi ada dua syarat yang perlu kamu menjadi segi banyak menjadi beraturan, yaitu sama sisi dan sama sudut. Jika kedua syarat itu dikunjungi, maka terjadi syarat cukup. I. Memberi bukan contoh. Bukan contoh suatu konsep adalah objek yang tidak termasuk dalam kumpulan yang ditentukan konsep. Bukan contoh biasanya diberikan jika siswa merupakan satu atau lebih syarat perlu dari konsep suatu objek. Contoh, dalam menjelaskan faktor persekutuan dari dua buah bilangan, misalnya 12, dan guru dapat memilih 4 dan 6 sebagai contoh faktor persekutuan dari dua bilangan itu, dan pilihan 8 sebagai bukan contoh. Guru dapat menunjukkan bahwa 8 memang dapat membagi 24, tetapi tidak dapat membagi 12. Memberi bukan contoh disertai alasan. Langkah ini setara dengan memberi contoh disertai dengan alasannya. Alasan yang menyertai bukan contoh adalah kegagalan untuk dipenuhinya. Syarat perlu memberikan bukan contoh disertai alasan adalah langkah yang efektifnya dalam untuk mengajarkan konsep. Kegunaan memberikan bukan contoh bersama dengan alasannya akan tampak dengan jelas jika guru mengajar siswa yang belajar lambat. Siswa seperti ini tidak selalu melihat hubungan antara bukan contoh dengan syarat perlu. Guru biasanya dengan sengaja menunjukkan hubungan itu pada siswa. Contoh, segi banyak adalah beraturan jika dan hanya jika dia sama sisi dan sama sudut. Ada dua syarat perlu agar suatu segi banyak menjadi beraturan, yaitu sama sisi dan sama sudut. Jika salah satu atau kedua syarat perlu tidak dipenuhi, maka suatu segi banyak bukan beraturan, bukan contoh, atau dinyatakan dengan kalimat implikatif sebagai berikut. Yang pertama, jika sisi-sisi segi banyak tidak sama, maka segi banyak tersebut tidak beraturan. Jika sudut-sudut segi banyak tidak sama, maka segi banyak tersebut tidak beraturan.
Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.